Tayyib, kita mulai ya Bu. Tayyib. Tayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32, qala rahimahullah an Abi Sa'idin, Abu Sa'id Al-Khudri, dan namanya adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Hadis ini terdiri dari 5 kata. Yang pertama adalah kata la, yang kedua darara, kemudian ada huruf waw ataf di situ, kemudian ada huruf lam lagi. La di sini adalah la nafiyah lil jinsi. Kemudian yang kelima adalah dirar. Akan tetapi kemudian faidahnya sangat banyak sekali. La darara wa la dirar. Nah, ini kita juga pada malam hari ini mungkin bisa langsung hafal. Tayyib, mari kita sebutkan bersama-sama. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tayyib. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Ibnu Majah itu ada perbedaan pendapat terkait apakah dia ha atau ta. Tapi di sini yang banyak dan yang masyhurnya adalah dia pakai ha. Ibnu Majah, Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwini, wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta mursala. Mursala ini adalah hadis yang terputus. Dia termasuk hadis yang terputus. Artinya diirsalkan yang sahabatnya tidak disebutkan. An Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Abu Sa'idin. Abu Sa'idnya tidak disebutkan. Abu Sa'id adalah sahabat. Walahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan. Tapi kata Imam Nawawi, hadis ini memang menjadi permasalahan. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, walahu turuqun, turuq jamak dari tariq, jalur. Jadi ada banyak jalur tentang hadis ini, yuqawwi ba'duha ba'da, yang menguatkan satu dengan yang lain. Maka dari itu banyak dari para ulama yang menghasankan hadis ini. Yang menghasankan hadis ini. Kita tahu bahwasanya hadis yang makbul, hadis yang diterima itu 4. Yang pertama adalah sahih lidzatihi, dan yang kedua adalah sahih li ghairihi, yang ketiga adalah hasan lidzatihi, dan yang keempat adalah hasan li ghairihi. Ala ihal hadis sahih atau hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan itulah yang kemudian diterima. Adapun selain dari itu dia masuk ke dalam hadis dhaif. Dan dhaif pun dia ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang dijadikan oleh para ulama sebagai fadhailul a'mal. Itu dhaif yang memang tidak berat.
Tapi kalau dhaifnya sudah berat, perawinya sudah matruk, sudah ditinggalkan, maka ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk fadhailul a'mal. Nanti paling ujungnya adalah hadis maudhu', hadis palsu. Di antaranya juga ada hadis la aslalah, hadis yang tidak bersanad, hadis la aslalah. Ya, seperti disebutkan hadis hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Hadis memang enggak ada sanadnya. Tayyib, an-nadhafatu minal iman, ini memang bukan hadis. Yang hadis itu adalah at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu bagian dari iman. Tayyib. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini paling tidak dia derajatnya adalah hasan. Hasan ini adalah derajat di mana seluruh syarat-syaratnya sudah terpenuhi, cuma dia lebih rendah daripada sahih. Dia lebih rendah daripada sahih. Tayyib. Karena memang hadis itu dikatakan sahih atau hasan apabila terpenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah perawinya adalah seorang adal. Adal ini orang yang agamanya benar. Jadi kalau dia agamanya nggak benar, nggak sholat, atau dia misalnya melakukan kesyirikan, kebid'ahan yang besar, atau juga kemudian dia berbohong, berkhianat dan lain sebagainya, maka ini merusak keadalan seseorang. Yang kedua adalah orang yang dhabit. Dhabit ini orang yang memang dia bisa untuk mempertanggungjawabkan hadis yang dia miliki. Dia talakikan, dia terima hadis tersebut dengan baik, kemudian juga dia sampaikan hadis tersebut dengan baik. Baik itu dia hafal dengan baik atau dia memiliki tulisan yang terjaga. Maka dari itu para ulama menyebutkan ad-dhabtu dhabtan. Dhabit itu, orang yang dhabit itu dia menjaga hadis lewat hafalannya atau menjaga hadis lewat bukunya. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah perawi hadis sahih atau hadis hasan tersebut diriwayatkan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, itu bersambung sanadnya dan tidak ada yang terputus. Nanti kalau ada yang terputus, ada di periode yang langsung loncat ke periode selanjutnya. Contohnya misalnya kalau saya mengatakan, Pak Karno berkata, maka ini tentu saya tidak bertemu dengan Pak Karno. Kalau Pak Harto saya bertemu, dan itu masih bisa dipercaya. Nanti dicek lagi apakah saya betul mendengar hadis itu dari Pak Harto, kalau saya meriwayatkan dari Pak Harto, atau saya meriwayatkannya dari orang lain yang mendengarkan langsung dari Pak Harto. Tapi kalau saya mengatakan saya mendengar Pak Karno berkata, padahal saya tidak bertemu dengan Pak Karno, maka saya pembohong, maka hadis ini dikatakan terputus. Tayyib. Dan nanti banyak terputus dan juga hadisnya palsu karena berbohong tadi. Tayyib. Kemudian yang keempat adalah hadis tersebut selamat dari syudzuz. Syudzuz atau syadz, sesuatu yang aneh. Jadi dia pada dasarnya orangnya terpercaya dan juga dia memiliki hafalan. Tetapi dia meriwayatkan hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan itu berbeda dengan hadis-hadis orang yang lebih senior darinya. Hadis yang diriwayatkan tersebut berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh para seniornya. Misalnya dia baru bermulazamah dengan syekhnya baru berapa bulan, kemudian duduknya juga di pojok, kemudian hadir juga Senin Kamis. Tayyib.
Dan hadis yang diriwayatkan tersebut berbeda dengan para murid-murid yang sudah berpuluh-puluhan tahun, yang duduknya di depan, yang keilmuannya mereka sudah tinggi. Nah, hadis orang tadi yang diriwayatkannya tersebut itu disebut dengan hadis syadz. Hadis yang aneh, beda dari yang lain. Ini juga termasuk hadis dhaif. Tayyib. Kemudian yang terakhir adalah hadis tersebut selamat dari illah. Dari illah yang dimaksud di sini adalah kecacatan. Tayyib. Nah, kecacatan ini ada pembahasan yang panjang sekali. Artinya dia kesalahannya tersebut memang tersembunyi. Kesalahannya tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang sudah mendalam ilmu hadisnya. Ya seperti ini tadi. Saya semasa dengan Pak Harto. Orang mungkin cucu-cucu saya mungkin, ini dia kira saya mendengar langsung dari Pak Harto. Tapi orang-orang yang keilmuannya tinggi melihat biografi saya, enggak. Ya, Syariah ini enggak pernah dengan Pak Harto. Dalam biografinya itu hidup di tahun sekian, tayyib, kemudian Pak Harto sudah tua, dia usianya segini dan dia juga tinggal di sini. Nah, ini para ulama dulu seteliti itu mengoreksi biografi seseorang untuk memastikan apakah hadisnya tersebut diterima atau tidak. Bahkan meneliti seseorang sampai kepada masa tuanya. Ada orang yang ketika masa mudanya atau masa sebelumnya dia hadisnya diterima, tapi ketika itu dia mendapatkan musibah, keluarganya ada yang meninggal, rumahnya ada yang terbakar, atau bukunya kemudian hilang, sehingga kemudian banyak hadisnya yang lupa-lupa, kalau menyampaikan hadis salah-salah. Akhirnya kemudian dia dihukumi lemah di akhir hayatnya. Sampai seperti itunya para ulama mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang kemudian sampai titik penghukuman hadis tersebut sahih atau tidak sahih. Alaihal kita di zaman sekarang sudah seakan-akan ya sudah selesai terkait pembahasan ilmu tersebut. Para ulama-ulama sekarang paling tidak mereka hanya meneliti apa yang telah ditulis para ulama-ulama terdahulu dan menguatkan kalau mereka berbeda pendapat. Menguatkan salah satu dari pendapat tersebut kalau mereka berbeda pendapat. Tayyib. Tapi mungkin kalau seandainya seseorang tersebut memiliki keilmuan yang tinggi seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, mungkin dia bisa sampai ke derajat muhaddits. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis kita ini adalah salah satu dari kaidah yang sangat penting di dalam memahami salah satu dari tujuan syariat. Yaitu tujuan syariat adalah menjaga umatnya, harta umatnya, kehormatan umatnya, bahkan menjaga hewan-hewan yang hidup di muka bumi ini. Dijaga bahwasanya tidak ada la dharar, tidak ada dharar, tidak ada segala macam bentuk kerusakan, kezaliman, rasa sakit dan lain sebagainya, memudaratkan orang lain. Tayyib. Nah, la di sini dia adalah la nafiyah. Artinya tidak ada. Tetapi maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah larangan. Tidak ada kemudaratan, maksudnya adalah tidak boleh seseorang memudaratkan dirinya sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Nah, ini makna dari kata la dharara wa la dirar. Tidak boleh seseorang memudaratkan dirinya sendiri dan juga tidak boleh seseorang memudaratkan orang lain. Tayyib. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya la dharar wa la dirar ini adalah tidak boleh ada mudarat, baik itu yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kalau itu sesuatu yang tidak sengaja, maka harus segera diangkat kemudaratan tersebut.
Kita misalnya punya rumah, yang rumah kita tersebut air hujannya jatuh ke halaman tetangga, yang mengganggu tetangga. Ini terjadi dengan sesuatu yang tidak kita sengaja. Tayyib, atau mungkin aliran air kita kemudian yang sampai ke rumah tetangga misalnya, dan membawa mudarat bagi tetangga, dan itu kita tidak sengaja. Nah, ini juga adalah salah satu dari makna hadis ini, la dharar, tidak boleh ada yang terkena mudarat, terkena kerusakan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kalau itu dilakukan dengan sengaja, nah ini kata Syekh Ibnu Utsaimin makna diror, maka sama juga hukumnya, harus segera dihentikan kemudaratan tersebut. Harus segera dihentikan kemudaratan tersebut sesuai dengan nanti siapa yang bertanggung jawab untuk menghentikan kemudaratan tersebut. Dari itu Nabi SAW pernah mengatakan, unsur akhaka zaliman atau mazluma, tolonglah saudaramu itu yang zalim maupun yang menzalimi. Maka para sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang menzalimi? Maka ketika kita menghentikan kezalimannya tersebut, itulah makna kita menolong orang yang melakukan kezaliman, dengan cara kita menghentikan kezalimannya tersebut. Maka tidak ada doror, artinya tidak boleh kita melakukan doror, kerusakan, bahaya, kesusahan, kesulitan, dan lain sebagainya, mudarat. Tayyib, ini maknanya umum sekali. Dan memang Al-Quran juga mengatakan demikian. Kaidah ini juga dalilnya diambil juga dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam ayatul dayn, dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wa ashhidu idza tabayatum, dan ambillah persaksian ketika kalian melakukan jual beli, wala yudarru katibu wala syahid, dan tidak boleh kalian memudaratkan katib yang menulis dan yang menjadi saksi tersebut. Artinya tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Begitu juga larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak memudaratkan orang lain juga dalam ayat sihir. Dalam ayat sihir, bahwasanya sihir itu wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, di mana mereka itu belajar sihir sesuatu yang memudaratkan mereka. Artinya dicela, memudaratkan orang lain itu dicela, memudaratkan diri sendiri itu dicela. Tayyib, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian menceburkan diri kalian kepada kebinasaan. Memudaratkan diri kita saja tidak boleh, apalagi memudaratkan orang lain. Walaupun kita mengatakan ini tubuh ini milik saya, badan ini milik saya, terserah saya mau saya apakan, ya akhi. Tayyib, milik Anda di sini, kepemilikan Anda adalah kepemilikan yang terikat. Pemilik sesungguhnya siapa? Allah. Dan Allah yang punya hukum. Dan hukum Allah adalah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh kita memudaratkan diri kita sendiri. Dharar, ini milik Allah. Tubuh kita ini adalah milik Allah. Dan hukum Allah yang harus kita ikuti dalam tubuh kita ini. Makanya seseorang juga tidak boleh kemudian dia memudaratkan dirinya dengan tidak makan, atau kemudian tidak menikah, atau kemudian dia melarang dirinya untuk berobat ketika sakit dan lain sebagainya. Ini memudaratkan diri sendiri dan ini tidak boleh. Tayyib, sesungguhnya segala sesuatu memiliki hak dan badan kita juga memiliki hak. La dharara wa la dhirar. Dharar itu adalah masdar dari kata kerja dharra yadhurru dhararan. Dharra yadhurru dhararan. Adapun dirar itu juga adalah masdar dari kata kerja dharra yudarru diraran. Dharra yudarru diraran. Tayyib. Dan maknanya tadi yang kita jelaskan bahwasanya
seseorang tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri dan juga orang lain, atau seseorang tidak boleh memudaratkan baik itu dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Dan juga kita tahu bahwasannya di bawah kaidah ini ada kaidah lain yang beranak dari kaidah ini, yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid ini juga bisa ditulis ini anak kaidahnya. Darul mafasidi bisa ditulis muqaddamun ala jalbil masalihi. Sudah ditulis? Ada kendala? Aman? Pak Komandan, ada kendala? Pulpen ada tinta? Ada ya? Takut nggak ada tinta ya pulpen. Darul mafasidi menolak kemafsadatan, menolak kerusakan. Darul mafasidi muqaddamun lebih utama, lebih dikedepankan, muqaddamun ala jalbil masalih, ala jalbil masalih. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Nah, darul mafasid, menghindari kemafsadatan, kerusakan, kemudaratan, muqaddam itu lebih utama daripada kita mengambil kemanfaatan. Maka ketika kita menghadapi suatu hal dan dalam suatu hal tersebut ada manfaat dan ada mudarat, ada kebaikan, ada keburukan, ada kesolehan, ada kefasadan. Maka dalam hal ini, kalau seandainya statusnya sama, maka kita lebih baik menghindar daripada kita mengambil kemanfaatan yang ada pada hal tersebut. Tayyib, nah ini kaidahnya. Kalau ada dua kemaslahatan dan dua kemaslahatan itu sama dan imbang, kalau ada dua kemaslahatan, ada dua kemaslahatan, ini baik, maka kita melihat maslahat yang paling besar yang mana, itu yang kita ambil. Tayyib, hari ini saya kunjung ke rumah teman atau hari ini saya kunjung ke rumah orang tua. Ini dua kemaslahatan. Maka kita tentu yang kita ambil adalah kemaslahatan yang paling besar. Kalau ada dua kemafsadatan, ada dua kerusakan, ada dua kemudaratan, tetapi harus kita ambil salah satu dari kemudaratan tersebut, tidak boleh tidak. Tayyib, maka kita dalam hal ini mengambil yang paling ringan kemudaratannya, mengambil yang paling ringan kemudaratannya. Contoh misalnya kalau ada bangkai dan hewan yang memang haram. Ini ada bangkai, ada hewan yang memang haram. Ini ada kambing yang tidak disembelih misalnya. Tentu jadi bangkai hukumnya. Tapi ada satu memang yang kaki empat yang memang dia haram di dalam Al-Quran. Tayyib, bab 1 ini memang jelas keharamannya. Adapun kambing ini dia haram itu karena dia tidak disembelih. Maka di sini mana yang harus kita ambil? Kalaupun kita harus makan salah satu dari keduanya, maka yang kita makan tadi adalah kambing yang tidak dibacakan bismillah.
Jadi di sini kalau ada dua kemudaratan, maka dan kita mau tidak mau harus mengambil kemudaratan tersebut, maka kita ambil yang paling ringan kemudaratannya. Kalau ada kemudaratan dan ada kemanfaatan dan itu imbang, maka yang kita ambil adalah menghindar dari kemudaratan. Menghindar dari kemudaratan. Berarti manfaatnya tidak kita ambil. Rugi ya terserah rugi, yang penting saya selamat. Yang penting saya selamat, tidak jatuh kepada perkara yang mafsadat, perkara yang rusak. Tayyib. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini adalah kaidah yang sangat amat bermanfaat untuk kita, terutama dalam bab muamalat. Terutama di dalam bab muamalat. Maka tidak boleh kita di dalam muamalah tersebut menzalimi orang lain, karena menzalimi orang lain ini artinya kita memudaratkan orang lain. Tayyib. Sedangkan kaidah la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Tayyib. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya. Contohnya misalnya ada suami istri yang suaminya melihat dia memiliki banyak harta, tapi dia sekarang sudah sakit-sakitan. Tapi dia tidak mau hartanya tersebut jatuh ke tangan istrinya. Tayyib, ya karena harus bagi-bagi nanti kan. Kalau dia tidak punya anak, istrinya dapat 1/4. Kalau punya anak, istrinya dapat 1/8. Dia mau suaminya ini hartanya tersebut ke anaknya semua misalnya. Maka sebelum dia meninggal, dia ceraikan istrinya. Maka kalau seandainya cerai dan kemudian suaminya meninggal, ya artinya itu bukan istrinya dan tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini dia memudaratkan istrinya. Maka ini hukumnya tidak boleh haram. Dan si hakim, qadhi bisa saja kemudian mengambil tindakan bahwasanya istrinya tetap diberikan warisan karena ini adalah bentuk dari niat buruk dari suaminya. Tayyib. Seseorang yang ingin memudaratkan ahli warisnya, ini banyak pembahasan terkait la darara wa la dirar dalam bab warisan. Tayyib. Begitu juga dalam bab pernikahan. Bab pernikahan, seorang suami tidak boleh memudaratkan istrinya, seorang istri tidak boleh juga memudaratkan suaminya. Di zaman jahiliyah, talak itu lebih dari 3 kali. Maka dulu orang-orang jahiliyah kadang mempermainkan perempuan. Jadi ketika ditalak, kalau sudah hampir habis masa iddahnya, baru dirujuk kembali. Kemudian ditalak lagi, diulur. Kalau sudah hampir habis masa iddahnya, baru dirujuk kembali. Nah, ini memudaratkan istri tadi. Tayyib. Atau ada suami istri yang sudah cerai, namun memiliki anak. Anak ini kalau dia belum baligh, yang berhak mengasuhnya adalah ibu. Kecuali kalau ibunya menikah lagi, maka ini kembali ke ayahnya. Nah, ayah ini gak mau mantannya menikah lagi misalnya. Kemudian diancam, ini kalau kau menikah lagi nanti anak itu akan saya ambil dan anak saya nggak akan saya urus. Dia mengancam. Akhirnya kemudian mantannya nggak jadi nikah. Nah, ini memudaratkan. Seorang wali juga tidak boleh memudaratkan anak perempuannya. Misalnya anak perempuannya ini menjadi sumber rezeki misalnya. Dia tidak mau menikahkan anak perempuannya tersebut. Karena kalau dia menikah, nanti dia pikir siapa nanti yang akan bekerja untuk dirinya misalnya.
Tayyib. Nah, ini tidak boleh juga. Maka syariat melarang tidak ada mudarat, tidak boleh saling memberikan mudarat. Dan kaidah ini jamaah sekalian dirahmati Allah, memang kaidah yang masuk ke dalam semua sisi kehidupan kita. Tayyib. Karena syariat kemudian yang menantang segala macam bentuk kemudaratan. Syariat yang tidak membolehkan, bukan berarti di sini mudarat itu tidak ada. Ketika syariat mengatakan la dhar, artinya tidak boleh ada, tidak boleh terjadi. Tidak boleh seseorang memudaratkan dirinya dan orang lain. Dan kaidah ini adalah salah satu dari kaidah khamsah al-kubra. Jadi dalam keilmuan Islam ada yang disebut dengan qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Jadi kaidah fikih ini sebenarnya adalah perwakilan dari nas atau makna dari suatu nas yang kemudian di bawah kaidah ini banyak kemudian di bawahnya hukum-hukum Islam. Maka para ulama menyimpulkan satu kaidah, yang kaidah ini kemudian dipakai di dalam menyebutkan hukum sesuatu boleh atau tidak boleh. Maka ada yang disebut dengan kaidah 5 yang besar, yaitu kaidah al-khamsatul kubra. Tayyib. Nah, ini memang pembahasannya adalah pembahasan para ulama fikih dan usul fiqh, mereka yang berfatwa, mereka yang kemudian ditanya oleh masyarakat tentu harus tahu kaidah-kaidah ini. Dan kaidah-kaidah fikih juga sangat bermanfaat sekali bagi kita juga, bahkan walaupun kita bukan seorang guru, walaupun kita bukan seorang pendai dan lain sebagainya, karena memang ini berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari juga. Contohnya misalnya kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Salah satu dari kaidah 5 tadi, yang ini yang salah satunya la dharar wa la dhirar, ini salah satunya. Salah satunya yang kedua adalah atau kita sebutkan semua, yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah bisa tersingkirkan oleh keraguan-raguan. Nah, ini banyak sekali faidahnya. Kita kalau saja seandainya nih sekarang kita ragu-ragu ini, kita kita sedang dalam keadaan suci atau sudah berhadas. Kita sedang dalam keadaan suci atau berhadas. Maka kita lihat sebelum ini mana yang paling terakhir, kita bersuci atau sudah berhadas. Nah, tadi saya barusan sholat maghrib, tadi saya wudhu, sampai sekarang tidak ada tadi saya buang angin dan lain sebagainya. Maka sekarang saya menghukumi diri saya suci, karena ini yang yakinnya, yang sebelumnya, istishabul asal, mengambil hukum asalnya. Maka kalau datang keraguan-raguan, ada bisikan syaitan, barangkali anda sudah buang angin, barangkali mungkin dalam mazhab Syafi'i barangkali anda menyentuh perempuan misalnya. Tayyib. Nah, ini keraguan-raguan tersebut kita buang, kita hilangkan, kita mengambil yang yakinnya. Tayyib. Maka dari itu Nabi SAW memang mengajarkan kepada kita agar tidak kita membatalkan diri kita, kecuali kalau kita memang betul-betul mencium bau angin, atau memang kita mendengar bau angin tersebut, mendengar suara angin itu keluar dari belakang kita. Jadi selama tidak ada, maka kita hukumi diri kita suci. Walaupun ada misalnya perut kita kriuk-kriuk,
atau dubur kita misalnya gerak-gerak dan lain sebagainya, tapi ini kan masih masuk ke dalam keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan ini tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sudah paten, sesuatu yang sudah yakin sebelumnya. Tayyib. Nah, ini salah satu contoh dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, dan banyak sekali contoh-contohnya yang memang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kita lanjutkan nanti setelah Isya. Baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi